Kemudian salah seorang sahabat Nabi yang lain bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ini diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa surat dari Nabi Muhammad ke Raja Kisra. Sama isi suratnya mengajak Raja Kisra itu masuk ke dalam agama Islam. Wa arsala ma'ahu ilaihi kitaban, dan para sahabat ini diutus oleh Rasulullah dan juga diberikan surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dia mendatangi Raja Kisra dan surat tersebut dibacakan. Kemudian surat dari Nabi Muhammad itu diambil oleh Raja Kisra dan disobek-sobek. Jadi menolak ajakan ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad bersabda, "Mazaqallahu mulkahu," Allah juga akan merobek-robek kekuasaannya. Jadi kekuasaannya, kerajaannya pun akan dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Kisra tidak berhenti di situ. Ketika diajak masuk Islam, dia nolak dengan menyobek surat dari Nabi Muhammad SAW. Setelah utusan Nabi ini pulang, Kisra menulis surat kepada Badan, salah seorang pekerjanya yang tinggal di Yaman. Jadi dulu kerajaan Kisra ini seperti penjajah ya, banyak negara-negara yang dijajah, termasuk salah satunya Yaman. Dan kemudian dia juga mengambil penduduk setempat. Tidak harus dari Kisra, tidak harus dari negaranya, tapi negara setempat, orang yang kemudian menjadi wakil-wakilnya di setiap negara. Jadi mewakili kerajaan Kisra. Nah, salah satu daripada amil atau pekerjanya Raja Kisra ini adalah Badan. Badan ini ditulisi surat, dikirim surat sama Raja Kisra, diperintahkan engkau utus 2 orang yang gagah, 2 orang ajudan yang badannya besar, yang perkasa, untuk pergi ke Madinah menjumpai Nabi Muhammad SAW. Nah, 2 orang itu diperintahkan sama Kisra. Kisra bilang ke Badan, kau utus 2 orang ajudan datang ke Madinah untuk apa? Untuk membawa Nabi Muhammad kepada Kisra. Jadi pergi, utus orang yang perkasa datang ke Madinah. Setelah itu faliyatiyani bihi, bawakan Muhammad itu kepada saya. Dia nggak tahu yang dituju ini siapa, dianggapnya Nabi Muhammad ini orang biasa. Maka Badan kemudian menulis surat untuk Nabi Muhammad, dibawa sama 2 ajudannya ini, disampaikan kepada Nabi Muhammad suratnya, supaya apa? Nabi Muhammad mau ikut dengan 2 ajudan tadi untuk menghadap ke Raja Kisra. Dianggap Nabi Muhammad orang biasa. Nabi Muhammad ini Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kedua orang tadi sampai di Madinah, memberikan surat kepada Rasulullah. Kemudian suratnya diberikan sama Nabi, dibacakan di hadapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad tersenyum. Baca surat ini tersenyum. Kan isi suratnya Nabi Muhammad sudah menyerahkan diri, mau dibawa ke Kisra. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada 2 orang tadi yang datang, kalian kembali dulu. Maksudnya bukan kembali ke negaranya, tapi kalian kembali dulu hari ini. Besok kalian datang lagi ke sini, maka saya akan kasih tahu kepada kalian apa yang saya inginkan. Sekarang balik dulu, istirahat dulu, besok kalian kembali ke sini. Maka kemudian di keesokan harinya 2 orang ajudan tadi kembali kepada Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad berkata kepada 2 ajudan ini, kalian kembali kepada Badan, kepada yang merintahkan kalian, dan sampaikan kepada sahabat kalian berdua, maksudnya Badan, kata Rasulullah, bahwasanya Tuhanku telah membunuh rajanya Kisra. Jadi Raja Kisra ini yang minta saya dibawa ke sana, tadi malam sudah meninggal 7 jam yang lalu, sama Nabi bahkan disebutkan jamnya. 7 jam yang lalu sudah meninggal dunia, sudah dibunuh sama Tuhan saya. Jadi saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak daripada Raja Kisra itu kemudian membunuh ayahnya sendiri. Maka kemudian mereka berdua kembali kepada Badan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama huwa wal abna alladzina bil Yaman. Maka akhirnya Badan itu masuk Islam, dan juga beberapa orang yang ada di Yaman yang mendengar, yang menyaksikan dan mendengar kesaksian tersebut masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala.